kepada pimpinan APL. Oret! Tangan! APL gabungan Komite Kabupaten Manokwari Selatan. Siap, dimulai. Lanjutkan. Untuk perhatian. Distrak. Lihat. Pagi. Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama patut kita menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan kemurahan Tuhan pada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini satu hari yang baru yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kita dapat hadir bersama-sama kembali di pagi hari ini dalam kebersamaan kita melaksanakan apel pagi, mengawali pelaksanaan tugas yang akan kita kerjakan di hari ini dan sepanjang minggu kerja yang akan kita jalani bersama-sama. Yang kami hormati para staf ahli bupati, yang kami hormati para asisten sekda, yang kami hormati para kepala dinas, yang kami hormati para kepala badan, yang kami hormati para pejabat eselon 4, kami ulangi, yang kami hormati para pejabat eselon 3, pejabat eselon 4, dan seluruh karyawan-karyawati pada lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Pada pagi hari ini, seperti biasa, setiap hari Senin dan hari Jumat dalam setiap minggu kita melaksanakan apel gabungan. Pada pagi hari ini kami mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih pada kita semua yang boleh dapat mengambil bagian, berkesempatan bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita bersama. Tentu kita sama-sama ketahui bahwa sepanjang 2 tahun dalam situasi pandemi COVID, kita tidak melaksanakan apel sebagaimana yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan setelah perkembangan COVID yang telah hampir dapat kita katakan sudah tidak ada, sehingga pelaksanaan apel oleh Bupati telah memerintahkan, telah menyampaikan bahwa pelaksanaan apel kita sudah dapat laksanakan sebagaimana yang pada pagi hari ini kita laksanakan. Ini sudah disampaikan pada beberapa waktu yang lalu, dan ini patut kita laksanakan. Dan untuk itu kepada kita sekali lagi yang pada pagi hari ini datang dan sama-sama kita dapat melaksanakan apel, tentu tidak lain bahwa sebagai staf kita laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Bupati untuk bersama-sama kita dengan sadar dan patuh tentunya kita melaksanakan apa yang telah diinstruksikan tersebut. Hal ini tentu menjadi bagian dari apa yang wajib kita laksanakan. Tentu masih banyak dari seluruh jumlah pegawai yang ada di lingkungan kerja kita belum semua hadir, dikecualikan bagi yang sedang melaksanakan dinas 2. Selain dari itu, tentu tidak terkecuali kita semua harus wajib hadir pada pagi hari ini. Tentu banyak manfaat yang akan kita dapat dengan kita membiasakan melaksanakan apel seperti ini. Tidak sekedar karena itu
merupakan suatu rutinitas yang kita laksanakan, tetapi ada banyak manfaat yang nantinya dengan secara teratur dan itu kita biasakan dan tidak menjadi suatu rutinitas sekedar kita datang dan kemudian kita sudah memenuhi kehadiran setelah itu kita pulang, tetapi tentu ada banyak manfaat yang kita dapat. Tentu kita sadar bahwa sebelum kita memilih mengambil keputusan untuk menjadikan diri kita sebagai pelayan masyarakat dan kita ada di tataran sebagai aparatur sipil negara, baik itu yang menduduki jabatan maupun yang non jabatan, bahkan yang PNS dan juga yang non PNS. Kenapa? Karena ya kita sendiri masing-masing merenungkan kenapa kita sampai berada dalam posisi saat ini. Tentu masing-masing bisa memberikan penjelasan sendiri di dalam perenungan dan melihat situasi yang akhir-akhir ini kita dapat. Waktu ini terus berjalan, jangan sampai hanya biasa-biasa saja, tetapi kita harus dari waktu ke waktu kita mencintai pekerjaan kita, biarlah kita semakin terampil dan dapat mampu menguasai apa yang menjadi tugas kita sesuai dengan tugas masing-masing tanpa merasa mencintai pekerjaan. Mustahil kita akan melewati waktu kita secara fisik tua karena memang umur sudah tua, tetapi kita tidak menguasai pekerjaan yang ada di bidang tugas kita masing-masing yang dipercayakan. Karena suka tidak suka, di antara sekian banyak ini pasti sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tentu yang terpilih adalah mereka yang betul-betul mempunyai kemampuan di dalam melaksanakan tugas. Kalau tidak mempunyai kemampuan melaksanakan tugas, ya salah satu contoh di dalam disiplin. Kita tidak mampu menunjukkan kedisiplinan bagaimana kita bisa memimpin unit kerja. Jangankan unit kerja, memimpin kita punya diri sendiri di dalam mendisiplinkan diri saja kita sudah tidak mampu, apalagi mau diberikan tanggung jawab yang sedikit lebih meningkat dari memimpin diri sendiri. Bagian dari kepemimpinan bukan hanya nanti dikasih tanggung jawab menduduki jabatan, tetapi ketika kita sebagai pribadi di dalam tanggung jawab kapasitas sebagai pegawai, kita punya kemampuan kepemimpinan itu mulai kelihatan dari sikap diri pribadi masing-masing. Dari situ akan terlihat di dalam tanggung jawab yang lain. Tapi kalau tidak hanya sekedar kita habiskan waktu begitu saja, karena itu ini menjadi suatu pesan kami tidak hanya kepada rekan-rekan yang pada saat pagi hari ini kita apel dan kami sampaikan, tetapi ini juga menjadi suatu perenungan kita bersama. Saya juga karena kondisi ini sepanjang waktu terus kami berharap ada perbaikan, ada kemajuan yang berarti. Karena pemerintah melalui beberapa kebijakan terkait dengan penegakan disiplin sudah menjadi pedoman hukum yang jelas untuk kita. Karena itu kami perlu menghayati apa yang terkait dengan tuntutan untuk kita bisa berdisiplin. Dan terima kasih untuk berbicara disiplin kita yang pagi hari ini. Saya kira yang kami sampaikan ini adalah tujuan kepada yang belum menyadari apa yang sesungguhnya harus kami sama-sama. Ketika kami hadir bersama-sama dengan rekan-rekan sekalian pada pagi hari ini, saya mestinya rekan-rekan kita yang lain yang mungkin tidak mungkin sekian banyak dari antara kita ini semua melaksanakan dinas luar atau berhalangan. Pasti ada yang hanya bermalas-malas saja dan tanpa alasan yang jelas. Karena itu ini juga bagian dari penegasan kami berhubung dengan penyampaian kepala daerah beberapa waktu yang lalu. Kalau kita ikuti lewat media online, kami lihat di sana Bapak Bupati sudah tegas. Jangan sampai terjadi, kalaupun bagian dari pembina kepegawaian, teman ini diwajibkan demikian karena di dalam Permenpan RI nomor 1 tahun 2001 menyampaikan bahwa di dalam pembinaan kedisiplinan pegawai adalah menjadi tugas dari atasan langsung. Apabila atasan langsung tidak melakukan bagian ini, atasan langsung juga akan mengenakan
pelanggaran terkait dengan penegakan disiplin yang dimaksud. Disiplin yang dimaksud sebenarnya bicara disiplin banyak sekali, tetapi kita bicara secara fakta berkaitan dengan kehadiran kita. Oleh karena itu sekali lagi tidak bosan-bosan bagian ini kami sampaikan supaya kita yang sedikit ini akan menjadi contoh untuk mendorong rekan-rekan kita yang lain, bahkan pimpinan sekalipun yang masih belum melihat bagian ini menjadi bagian yang harus kita wajib laksanakan, selain karena memang sudah menjadi kewajiban kita, tetapi ada penegasan dari bupati yang mana disampaikan bahwa jika kita tidak melaksanakan disiplin ini kita akan dikenakan sanksi. Karena itu kami perlu ingatkan ini, jangan sampai kami juga tidak sampaikan, kami juga kena dari bagian ini. Bagi yang berikut, yang kedua, mohon maaf, pagi ini kami tidak menerima petunjuk secara langsung oleh kepala daerah. Oleh karena itu apa yang kami sampaikan ini menjadi suatu arahan secara umum bagi kita sekalian. Kemudian setelah apel ini kita tentu kembali ke satuan kerja kita masing-masing untuk melaksanakan tugas yang tentu akan diatur dan dikoordinir secara langsung oleh atasan langsung masing-masing. Di lingkungan kita di mana kita bekerja tentu banyak juga hal-hal yang harus dikerjakan, mengingat tugas-tugas yang telah diperintahkan oleh baik yang telah diperintahkan oleh pimpinan, dalam hal ini oleh bupati, wakil bupati, supaya itu segera diperhatikan dan dilaksanakan sehingga bisa dapat kita selesaikan. Kalau itu berkaitan dengan waktu penyelesaian, supaya jangan sampai kita terlambat di dalam penyelesaian tugas-tugas yang dimaksud. Dan berkaitan dengan hal-hal lain, tentu waktu kita sepanjang jam kerja selalu kami punya tugas bersama, baik pada satuan kerja masing-masing tetapi juga di lingkungan sekretariat daerah, karena di sini kami sendiri dan ada beberapa staf ahli, ada juga para asisten. Kami akan senantiasa selalu siap apabila ada hal-hal yang perlu, jangan segan-segan untuk kita bersama-sama koordinasi baik dari satuan kerja yang ada tetapi sebaliknya dari kita. Kami ingatkan berkaitan dengan agenda yang sifatnya prioritas yang telah disampaikan kaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala kampung. Kami ingatkan ini juga supaya oleh dinas DPMK bersama dengan kami dan yang terkait supaya ini juga segera kita perhatikan, karena tahapan juga terus berjalan, karena PJ kepala kampung mereka mempunyai masa tugas yang terbatas, kewenangan juga terbatas. Kesuksesan pelaksanaan pemilihan kepala kampung itu menjadi suatu kesuksesan kita di dalam menyiapkan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik dan berkualitas tentunya, karena pelayanan pemerintahan terdepan ada di kampung. Nah itu pelaksanaan ini juga harus menjadi tugas kita bersama. Tidak harus kita bekerja langsung di dinas terkait, tetapi paling tidak kita juga harus tahu supaya kita kasih pemahaman yang baik kepada seluruh masyarakat di mana akan melaksanakan pemilihan kepala kampung, karena kepala kampung sesuai dengan amanat aturan yang ada harus dipilih secara langsung sehingga kita bisa menghasilkan pemimpin di kampung yang hasil pemilihan dari masyarakat. Dengan demikian mendapat kekuatan yang kuat karena mendapat dukungan langsung dari masyarakat, sehingga kita berharap penyelenggaraan pemerintah dari kampung semakin baik. Dengan demikian di distrik dan kabupaten juga jauh lebih baik. Karena itu mari kita yang bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten, khususnya perangkat daerah yang berada dekat langsung dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah, ini harus kita semakin meningkatkan kemampuan kerja kita. Banyak hal sebenarnya yang kita bicara terkait disiplin, tetapi kita bicara juga kembali ke lingkungan kita sendiri juga. Kita lihat di sekretariat ini ada bagian. Jadi masing-masing kita para asisten ini pembantu, asisten itu namanya pembantu, kita pembantu dari sekda. Jadi jangan sampai merasa bahwa kita ada suatu jabatan yang berdiri sendiri, terpisah dari jabatan yang lain. Jadi jabatan tugas yang besar ini dibagi habis dalam tugas-tugas yang ada. Para asisten lebih dari bagian-bagian ini juga merupakan gambaran dari seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah daerah, dan tugas ini sudah terbagi habis di masing-masing satuan kerja, tetapi secara koordinasi di dalam
kantor bupati khususnya di sekretariat ini juga ada tugas fungsi koordinasi yang dilakukan oleh para asisten yang membidangi atau membawai para kepala bagian. Tentu kita juga dibantu oleh para staf ahli. Dan coba kita melihat sejauh ini apakah kondisi ini, karena memang kita belum maksimal. Kalau memang kita belum maksimal, mari kita tolong sama-sama mencari solusi yang tepat untuk kemudian kita bisa secara bertahap tetapi pasti, karena kami juga sadar bahwa kita juga akan dibatasi dengan masa kerja. Dengan kondisi seperti ini kita harus sadar bahwa sesuatu hal yang nantinya akan kita tinggalkan ketika kita mengakhiri masa tugas kita. Apakah dengan kondisi pegawai hari ini bisa menjadi kader-kader yang baik untuk kita persiapkan untuk menggantikan kita? Saya sangat pesimis kalau kondisi seperti itu. Jangan satu waktu kita marah kenapa orang lain datang menjadi pemimpin di negeri kita. Jadi ini menjadi suatu pernyataan akhir dan mungkin kepada kita anak-anak asli supaya kita melakukan yang baik, bukan kemudian menjadi hal yang terus kemudian menjadi kekuatan kita untuk kita saling bersyukur di antara kita. Tapi ini menjadi fakta bahwa hari ini kita lihat terakhir kita menerima pegawai dengan formasi 800, mestinya ada 800 itu kalau kita cek ada semua, tapi ya mari kita kembali dan kita melakukan proses pembinaan secara tahap demi tahap. Mudah-mudahan hari yang kita akan lewati ke depan semakin baik. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kami sampaikan tidak tepat, tetapi inilah yang dapat kami sampaikan. Kami menyampaikan sekali lagi selamat, dan dengan kebersamaan kita pagi hari ini sekaligus menjadi kesempatan yang sangat baik untuk kita saling bersilaturahmi di antara kita, karena keluarga kita besar. Kita keluarga besar, kesempatan untuk kita berjumpa seperti ini sekaligus ada kesempatan untuk kita bisa saling membangun hubungan keakraban, kekeluargaan, kebersamaan kita. Tidak harus kita lama-lama di sini, mungkin inilah waktu yang terbaik, tetapi ada manfaat untuk kita bisa meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan kita di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuka Selatan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Terima kasih, selamat pagi. Baik, mengawali pelaksanaan tugas kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua, mari kita masing-masing berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Pak, sekarang dilaksanakan laporan bisnis. Kepada pimpinan APR, hormat, tegak, Baik, sekaligus saya langsung beralih tanpa penghormatan. Bubar.